Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, materi kita hari ini adalah tentang pemrograman grafik di mata kuliah STK 571 Komputasi Statistik ini. Kita akan menggunakan R di untuk pemrograman grafik. Nah, selain untuk analisis statistika formal yang sudah kita lakukan di minggu sebelumnya, R juga dapat digunakan untuk membuat grafik. Di R sudah banyak menyediakan banyak fungsi grafik, dan sebenarnya ada tiga sistem yang saat ini ada di R untuk membuat atau melakukan pemrograman grafik. Dalam hal ini, paket yang standar untuk membuat grafik itu adalah Graphics. Ini paket base-nya di R, dan kalau kita install R itu pasti terinstall juga paket grafik ini. Kemudian ada beberapa paket lain yang bisa digunakan untuk membuat grafik, melakukan melalui pemrograman tentunya. Nah, paket standar yang kedua, paket sistem yang kedua itu adalah Lattice. Jadi, kemudian juga ada Grid, tapi Grid ini jarang digunakan. Yang sering digunakan itu adalah grafik dan Lattice. Nah, paket grafik itu yang paling dasar, yang sewaktu R dikembangkan ya sudah ada grafik. Kemudian Lattice ini mempermudah dari paket grafik, walaupun sistemnya berbeda. Dan kemudian yang sistem yang ketiga, yang terbaru, ini adalah ggplot2. Jadi, yang secara umum ini ada tiga jadinya. Ada grafik, ada Lattice, ada ggplot2. Nah, ketiga sistem ini berbeda. Ya. Jadi walaupun sama-sama di R, tapi antar sistem ini tidak bisa kita membuat grafik pertama menggunakan fungsi yang ada di grafik, kemudian fungsi lain menggunakan dari paket Lattice untuk grafik disimpan di grafik yang sama, itu tidak bisa. Jadi paket grafik ini memiliki karakter sendiri, paket Lattice juga memiliki paket sendiri, juga ggplot2 juga memiliki paket sendiri. Nah, yang akan kita berikan di dalam mata kuliah STK 571 ini adalah paket grafik. Utamanya adalah paket grafik, yang merupakan base-nya dari grafik. Ya. Tetapi kemudian karena paket ggplot2 juga saat ini sudah banyak digunakan, nah kita juga mungkin akan singgung sedikit fungsi-fungsi yang ada di dalam paket ggplot2. Nah, kita mulai dengan perintah dasar atau fungsi dasar grafik di paket grafik. Ini sebenarnya adalah membuat plot. Jadi sewaktu kita membuat grafik, sebenarnya kita membuat plot. Plot itu, atau dalam hal ini scatter plot. Ya. Jadi membuat titik-titik di dalam sebuah koordinat. Nah, kalau titik-titiknya saling berdekatan, sehingga dia bisa membuat suatu shape atau suatu bentuk. Ya, jadi intinya itu sebenarnya adalah plot. Nah, sewaktu kita membuat grafik atau gambar, maka tentunya kita memerlukan suatu media di mana gambar tersebut itu akan dibuat atau grafik itu akan disimpan. Nah, di R ini disebut sebagai device. Jadi device ini berlaku untuk grafik, untuk paket Lattice ataupun untuk paket ggplot2. Jadi untuk semua grafik, maka gambarnya itu akan disimpan atau di medianya itu disebut sebagai device. Jadi bisa kita asumsikan kalau kita membuat sebuah lukisan ya, di alam nyata, maka device ini adalah seperti kanvasnya. Bisa kanvas, bisa mungkin yang ada kaca, bisa apapun lah. Jadi medianya, tempat menyimpan dari suatu gambar. Nah,
Kita akan mulai dengan paket graphics atau paket grafik dasarnya. Ya. Setelah selesai paket dasar, kita akan lanjutkan dengan ggplot2. Nah, atau sebelumnya mungkin kita mulai dengan device dulu. Apa itu device? Ya, device tadi adalah tempat menyimpan dari gambar grafiknya. Bagaimana media untuk menyimpan gambar. Nah, ada beberapa device yang sudah tersimpan di R. Di antaranya ada yang khusus untuk spesifik sistem operasi tertentu, ada juga yang semuanya ada. Contoh di sini misalkan X11, X-nya besar, itu adalah hanya ada di sistem operasi berbasis Unix. Ada di Linux, di Unix, ataupun di macOS. macOS ini adalah saat ini Macintosh itu adalah BSD, masih keluarganya Unix. Dan device-nya yang digunakan itu adalah X11. Kemudian ada device yang namanya Windows. Windows ini dia hanya ada di sistem operasi Microsoft Windows, dari Microsoft. Kemudian juga ada paket PostScript, ada paket PDF, PicTeX, PNG, JPEG, BMP, XPIC, Bitmap. Ini juga ada yang di sistem operasi tertentu, tapi juga mungkin saja di semuanya ada. Ya. Kalau PDF, PicTeX, PNG, JPEG itu BMP itu ada di semuanya. Tapi XPIC ataupun ada beberapa device yang spesifik untuk di sistem operasi tertentu. Nah, kita bisa menyiapkan beberapa device dalam sekali waktu, ya. Tetapi tentunya gambar yang kita buat dengan menggunakan fungsi-fungsi grafik itu akan disimpan di satu device terlebih dahulu. Jadi kita bisa menyiapkan X11 atau di Windows ya Windows, ada PostScript, ada PDF, device-nya ada 3 misalkan. Tetapi sewaktu kita menjalankan program grafik, maka dia akan menuju hanya ke satu device. Jadi fungsinya hanya berlaku di device, sehingga ntar kita harus men-set mana device yang aktif. Ya. Nah, default dari dari device ini berbeda juga di sistem operasi. Kalau yang berbasis Unix tadi dan berbasis graphical user interface atau ini digunakan X11. Tetapi kalau di di Windows ya pasti defaultnya adalah Windows karena X11 tidak ada. Seperti di Linux juga tidak akan ada device Windows. Ya. Nah, kalau yang berbasis teks, terutama di yang berbasis Unix seperti Linux, ini defaultnya adalah PDF. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan device yang terbaik? Kalau yang berbasis sistem operasi yang berbasis Windows, tentunya kita bisa secara langsung melihat di X11 atau Windows. Ya, grafiknya langsung tertampil, langsung ada di layar. Nah, tetapi kemudian kalau kita akan menyimpan untuk digunakan di sistem pengolah kata, Microsoft Word atau yang lainnya, maka disarankan menggunakan suatu file. Jadi device ini ntar selain dari yang defaultnya X11 dan Windows, yang lainnya itu akan menghasilkan sebuah file. Nah, biasanya kita menyarankan untuk menggunakan dua device. Ya, bisa JPEG atau bisa PNG. Kalau grafiknya terlalu banyak garis lurus, kalau terlalu banyak garis lurus, maka kita lebih menyarankan menggunakan device-nya adalah PNG. Portable, ada singkatannya, Portable Network Graphic kalau nggak salah, PNG ini. Tetapi kalau banyak warna yang digunakan, ya, dan garis lurusnya tidak terlalu banyak, maka device yang disarankan adalah menggunakan JPG. Nah, jadi kita bisa mengatur kalau misalkan grafik kita memiliki banyak garis lurus bisa ke arah ya 360 derajat gitu, terlalu banyak, maka lebih baik kita gunakan PNG. Tapi kalau terlalu banyak warna yang digunakan, maka lebih baik gunakan JPEG. Nah, tadi device yang kita bisa siapkan itu bisa lebih dari satu.
kita bisa melihat daftar device dengan menggunakan fungsi dev.list, kurung buka, kurung tutup, di enter, maka akan ditampilkan device-device yang sudah disiapkan. Cara menyiapkannya ya kita tinggal panggil nama-nama fungsinya di sini. Seperti window ya, window kurung buka, kurung tutup gitu. PostScript kurung buka, kurung tutup, PDF kurung buka, kurung tutup. Kalau misalkan kita ingin mengatur tinggi dan lebarnya, kita bisa gunakan argumennya misalkan PDF dalam kurung height-nya berapa, width-nya berapa. Biasanya bisa satuan pixel ataupun bisa satuan sentimeter dan lain sebagainya. Kita bisa atur di sana. Kemudian default-nya ntar akan ada nama filenya, kita juga bisa ganti nama filenya. Contoh misalkan PNG dalam kurung nama filenya grafik titik PNG, gitu. Grafik 1 titik PNG, kemudian width-nya berapa, lebarnya berapa, height-nya tingginya berapa, ya, kita bisa tuliskan. Nah, jadi kita gunakan dulu semuanya di fungsi-fungsinya, nama device sama dengan nama fungsinya. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat, kita lihat dengan menggunakan fungsi dev.list. Ya. Ini akan menampilkan device-device yang telah disiapkan. Dan akan diberi nomor mulai nomor 2. Karena device nomor 1-nya itu adalah R-nya itu sendiri. Jadi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kita nyiapkan 4, ya berarti 2, 3, 4, 5 ya, device-nya yang kita bisa gunakan. Kemudian untuk melihat device yang aktif, artinya yang aktif ini kalau kita membuat fungsi plot atau gambar, maka device itu yang akan digunakan, maka kita gunakan fungsi dev.current, kurung buka, kurung tutup. Ntar akan ditampilkan mana device yang aktif. Kemudian untuk mengubah, mengganti, men-set device yang aktif, kita ingin mengganti device yang aktif, misalkan yang saat ini aktif nomor 4, kita ingin pindahkan ke nomor 2, ya kita gunakan dev.set dalam kurung 2. Ya. Jadi ada nilainya di dalam kurung buka, kurung tutupnya, ada indeksnya. Kemudian device yang tidak ditampilkan, yang device seperti PNG, PDF, PicText, JPEG, itu dia tidak akan ditampilkan. Yang ditampilkan adalah X11 dan Windows. Ditampilkan di layar maksudnya, di layar monitor. Nah, device yang tidak yang menghasilkan sebuah file, maka dia tidak akan bisa diakses, gambarnya tidak akan bisa diakses kalau device-nya belum ditutup. Nah, untuk menutupnya kita gunakan fungsi dev.off. Dev.off, kurung buka, kurung tutup, berarti dia akan menutup device yang saat ini aktif. Kemudian otomatis yang aktif berikutnya itu adalah device yang terakhir. Yang terakhir sebelumnya aktif. Nah, kalau dev.off ini menutup hanya satu device, nah kalau ingin menutup semua device, menyelesaikan semua device, kita bisa gunakan fungsi graphics.off. Jadi graphics berarti device yang saat ini ada itu akan ditutup, diselesaikan. Jadi tidak lagi ada device. Jadi kalau dicek lagi dengan dev.list ya tidak akan ada lagi. Nah, kemudian yang terakhir di dalam device ini, kadang kita membuat sebuah grafik itu ditampilkan ya, menggunakan device. Kalau di Windows ya Windows, kalau di Unix, berbasis Unix itu X11. Nah, gambarnya sudah terbuat, sudah selesai dibuat, kemudian kita ingin mengcopy gambar tersebut yang di device yang ditampilkan tadi ke device yang lain. Jadi misalkan dari gambar yang ditampilkan, grafik yang ditampilkan ingin disimpan dalam PNG. Maka kita bisa, daripada kita menjalankan kembali fungsi tersebut di device PNG, kita bisa gunakan fungsi dev.copy. Jadi dev.copy targetnya apa? Maka dia akan mengcopy hasil grafik yang ada di device yang aktif ke dalam device yang ditargetkan. Nah ini dan ini device ini berlaku untuk semua paket grafik, ya. Paket grafik, paket lattice ataupun paket ggplot2. Ini berlaku sama semuanya.
Walaupun ntar ada beberapa hal yang mungkin sedikit saja perbedaannya. Nah, kita mulai dengan paket dari grafik. Di dalam paket grafik ini, Pungs tadi untuk membuat gambar grafik itu adalah menggunakan fungsi plot. Jadi sebenarnya menggabungkan titik-titik dari koordinat X dan Y. Nah, sintak untuk menjalankan plot ini adalah plot dalam kurung X, Y, dan seterusnya. Titik-titik-titik. Titik-titik-titik, 3 titik ini berarti dia menunjukkan kita bisa menambahkan beberapa opsi yang namanya opsi ya pilihan, ya. Boleh ditambahkan, boleh tidak. Ada pilihan lain. Nah, plot X ini adalah koordinat X vektor atau objek R. Objeknya bisa objek data yang sudah ada, matrik, data frame, array, atau lainnya, atau objek yang akan kita buat. Kita bicara di dalam pemrograman berorientasi objek, ya kita juga akan bisa membuat plot sendiri. Nah, kemudian Y ini akan tergantung dari X. Kalau X-nya vektor, maka Y itu juga harus vektor. Kalau X-nya bukan vektor, tetapi objek, maka Y ini mungkin tidak ada, ya tidak dibutuhkan. Jadi bisa diabaikan. Jadi untuk menggunakan fungsi plot, ini sebenarnya yang diperlukan hanya satu, X saja. Tapi kalau X-nya vektor, maka perlu Y, karena ini adalah scatter plot. Tapi kalau X-nya objek, misalkan matrik atau data frame, maka Y ini tidak diperlukan. Nah, kemudian ada pilihan lain. Nanti kita bicarakan pilihan-pilihan yang ada di fungsi plot ini, dan ini berlaku ntar untuk yang turunannya, plot turunannya. Ya. Nah, kemudian contoh misalkan kita ingin membuat plot, nah, default-nya kalau kita gunakan plot X, Y, dan kita belum memanggil suatu device, maka akan dipanggil secara otomatis default dari device-nya. Jadi kalau di window, ya akan tampil window, device window. Contoh misalkan kita membuat plot, ya kita tinggal tuliskan ada X vektor, ada 10 data, Y juga vektor 10 data, maka plot X, Y ini akan menghasilkan scatter plot untuk X dan Y. Nah, tadi ada beberapa pilihan di plot ini. Pilihan pertama itu adalah tipenya. Tipe grafik plot apa yang mau dibuat. Tipenya ada 8. Tipe P kita tuliskan. Jadi plot X, Y, tipe sama dengan P. Nah, ini yang defaultnya. Jadi titik defaultnya adalah point P, ya, point titik. Jadi contohnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian tipenya L. Jadi kalau kita ingin membuat scatter plot tapi tipenya itu adalah garis, maka kita bisa gunakan tipenya adalah L. Nah, kalau kita gunakan tipenya L, maka di antara titik ini dia tidak tersambung. Jadi garisnya itu di antara titik. Kalau kita ingin menggabungkan titik dengan garis, ada titiknya, ada garisnya. Sorry. Yang L itu garis ya. Garis. Ya. Ada tipe lagi B. Jadi antara titik dengan garis. Nah, tipe titik dan garis ini garis dengan titiknya terpisah. Jadi ada spasi gitu ya. Ada seperti spasi. Nah, kalau ingin dua-duanya itu menggunakan tipenya O, overlay. Kalau B ya both, ya, keduanya. Nah, kemudian ada tipe N. Tipe N itu nothing. Jadi sebenarnya membuat plot tapi kosong, nggak ada apa-apa. Jadi hanya menyiapkan saja grafiknya. Ntar kita bisa nambahkan grafiknya dengan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan plot. Kita berikutnya. Jadi tipe N ini membuat plot, misalnya menyediakan plot saja di situ. Dan isinya dengan menggunakan program yang lain. Ya, tidak menggunakan fungsi plot. Kemudian ada tipe S, stair, tangga. Nah, ada S kecil, ada S besar. Bedanya itu adalah untuk tangga ini, kalau S kecil, dia dimulai menghubungkan antar titik pertama dengan titik kedua itu, pertamanya horizontal, kemudian vertikal.
Kalau S besar, pertama vertikal, kemudian horizontal. Jadi ini tipe S kecil atau S besar ini dia membuat seperti tangga, ya, grafik tangga. Biasanya digunakan untuk membuat CDF, empirical CDF. Kemudian yang terakhir itu tipe H. Tipe H itu horizontal. Jadi membuat tipe H-nya itu horizontal, tapi sebenarnya dia membuat garis vertikal. Jadi dari H-nya dari sumbu X mengambil garis lurus dari sumbu X ke titiknya. Itu tipe H. Jadi dia tipe garis, tapi garisnya bukan menghubungkan titik-titik, tetapi menghubungkan nilai dari titik X, dari X, 0 ke nilai dari titiknya. Jadi ntar ada garis-garis lurus dari secara vertikal. Nah ini 8 tipe dari pilihannya. Contoh misalkan, saya lupa, kelihatannya nggak ada contohnya ya. Jadi ya contohnya inilah, plot X, Y, tipenya P ya berarti ini. Kalau tipenya L maka ini akan terhubungkan. Mungkin di contoh berikutnya. Yang kedua, itu adalah opsi untuk karakter. Ada pilihan untuk karakter. Di pilihan karakter ini yang sering digunakan itu adalah 2 opsi. Sebenarnya cuma ada beberapa opsi, tapi yang sering digunakan itu adalah 2, yaitu PCH dan CX. PCH berarti kalau dari namanya poin karakter. Karakter apa yang akan ditampilkan? Nah, kita bisa ganti PCH ini dengan simbol yang lain. Kalau sebelumnya kan di sini titik bolong, gitu ya. Poinnya bolong. Kita bisa ganti dengan misalkan bintang. Maka hasilnya adalah ganti simbolnya dengan bintang. Jadi di PCH ini hanya ada 1 simbol. Kita tuliskan di sini bintang-bintang ada 2 gitu ya, akan ditampilkannya hanya 1. Atau bisa juga PCH ini dari angka 1 sampai dengan angka 24 sebenarnya, tetapi ntar di sistem operasi akan ada berbeda. Jadi yang sama di setiap sistem operasi itu dari 1 sampai dengan 18. PCH dari angka 1 sampai 18 ini menunjukkan simbol-simbol yang berbeda-beda. Ada yang kotak, ada yang bintang, ada yang lain-lain lah. Contoh di sini PCH 19 ini bulatan seperti PCH 1, ya defaultnya PCH 1, tetapi bulatannya hitam, solid. Kalau 1 kan kosong tadi. Kemudian ukurannya dari PCH ini kita bisa tambahkan dengan argumen CX. CX ini karakter expanded. Ya, jadi ukuran atau size dari PCH. Jika CX-nya kurang dari 1, maka simbolnya menjadi mengecil. Kalau CX-nya diganti dengan lebih besar dari 1, maka simbolnya menjadi besar. Jadi dia mengekspandit dari karakternya, apakah membesar atau memperkecil. Defaultnya tentunya adalah angka 1. Nah, kemudian untuk garis juga ada 2 ada 2 pilihan. Yang pertama adalah LTY dan yang kedua LWD. LTY berarti lain tipe garisnya. Sedangkan LWD lain width, ketebalan garisnya. Nah, LTY dan LWD diberikan nilai angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Biasanya untuk LTY ini hanya 4 sampai dengan angka 4 yang bisa dipisahkan dengan jelas ya. Jadi ada solid, garis yang lurus, ada small, kecil-kecil, ada besar, kecil, dan seterusnya. Yang bisa dibedakan menurut saya itu hanya ada 4, 1, 2, 3, 4. 5 itu jadi mirip dengan yang kedua, tapi dia lebih kecil saja. Kemudian LWD, ini ketebalannya, 1, 2, 3, 4. Ya, semakin besar nilainya berarti ketebalannya semakin besar. Jadi ya kita bisa gabungkan LTY dan LWD. Jadi mungkin LWD ya sampai dengan 3 lah ketebalannya, atau 2,5 juga boleh. Itu kita bisa dikombinasikan. Jadi untuk poin ada PCH dan CX, untuk garis ada LTY dan LWD. Kemudian pilihan-pilihan lain di luar itu adalah misalkan akses. Ditulisnya bukan aksis ya, tapi akses. Dan akses ini nilainya adalah boolean, bernilai true atau false. Defaultnya adalah bernilai true. Jadi ini untuk menggambarkan sumbu aksis di sumbu X dan Y. Jadi ya aksisnya.
Kemudian kalau kita ingin mengganti default dari aksisnya, ya, kita bisa gunakan fungsi aksis. Jadi ada pilihan akses, ada fungsi aksis. Kalau kita ingin mengganti sumbunya bukan default-nya, tetapi kita ingin ganti dengan yang lain, kita gunakan aksis. Tapi bagian berikutnya ada. Kemudian ada xlim dan ylim. Xlimit dan ylim. Ya, ini diberikan vektor berukuran 2. Jadi untuk membatasi sumbu x dengan menggunakan xlim, sumbu y dengan ylim. Kemudian ada argumen atau pilihan call, berarti warna. Nah, untuk warna ini memasukkannya itu bisa berbagai macam, ada banyak cara. Defaultnya itu adalah dengan mengganti angka dari angka 1 sampai 8. Kita bisa masukkan angka 9, 10, 11, dan seterusnya, tapi itu sebenarnya pengulangan. Ya, mungkin secara warna berbeda, saya nggak tahu secara warnanya berbeda, tetapi ya tampilannya mirip lah. 1 dengan 9 itu mirip. Atau mungkin sama, jangan-jangan. Ya. Jadi secara natural itu hanya ada 8 warna yang bisa dibedakan. Ini harusnya call sama dengan 4 ya, ini salah, bukan color, tapi call sama dengan 4. Kemudian bisa juga dengan menuliskannya dalam bentuk literal bahasa Inggris. Contoh kalau kita ingin warnanya garis atau PCH-nya, poinnya itu diganti dengan warna merah, kita ganti call-nya sama dengan red. Ini jangan pakai or ya, tapi call aja, call sama dengan red gitu. Ini harus diganti. Nah, untuk melihat daftar warnanya ada sekitar, saya lupa 600-an kalau salah, itu kita bisa gunakan fungsi colors untuk menampilkan. Kita juga bisa gunakan fungsi RGB. Jadi untuk membuat warna ya kita bisa gunakan 3 warna ya. Red, green, dan blue. Ada 3 warna. Ditambah ntar ada satu, saya lupa namanya, gamma gitu ya, ada 4 ini. Kombinasi itu. Jadi sekitar satu warna itu dari 0 sampai dengan 255. Itu bisa digunakan. Kemudian ada fungsi rainbow. Kalau fungsi rainbow itu berarti kita membuat warnanya gradasi. Ntar ada paket khusus untuk warna. Air color, lupa saya namanya. Ada untuk membuat warna. Jadi warna ini, memasukkan warna di fungsi plot ini banyak cara. Nah, kemudian ada pilihan pelabelan di grafik, opsinya. Kita bisa gunakan opsi atau argumen main, judulnya, sub, judul di bawah, xlab label untuk x, label untuk sumbu x, dan ylab untuk label sumbu y. Nah, fungsi plot di sini, fungsi plot ini, kalau kita gunakan plot, kemudian kita ingin menambahkan grafik di dalam plot tersebut, kita tidak bisa lagi menggunakan fungsi plot. Karena plot ini akan menghapus grafik yang ada di device tersebut, kemudian diganti dengan yang baru. Nah, kalau kita ingin menambahkan grafik dari plot yang sudah ada, atau plotnya menggunakan tipe nothing, tipe n, kemudian kita ingin tambahkan plot, kita bisa gunakan fungsi-fungsi berikut. Ada fungsi point, ada fungsi line. Fungsi point dan fungsi line ini sebenarnya 2 fungsi yang sama. Hanya bedanya di point defaultnya tipenya adalah titik, ya, seperti plot. Di line defaultnya adalah garis, tipenya L. Tapi untuk membuat garis dengan menggunakan fungsi point, menggunakan fungsi point itu bisa. Jadi point x, y, tipe sama dengan L, itu akan mengganti jadi garis dari plot yang sudah ada. Demikian juga line sama. Argumen pilihannya juga sama dengan fungsi plot. Jadi points dan lines ini fungsi yang sama atau mirip dengan plot, hanya bedanya dengan plot itu adalah kalau plot dari device yang harus kosong, kalau ada gambar akan dihapus. Nah, kalau point dia harus sudah ada plot terlebih dahulu, sudah ada gambarnya terlebih dahulu. Jadi untuk point dan lines ini gambarnya harus ada dulu, plot baru bisa digunakan. Kemudian ada AB line. AB line ini tergantung argumennya. Kalau tertulis hanya 2 nilai, A, B, berarti dia membuat garis dari fungsi Y sama dengan A plus BX. Kalau ditambahkan argumennya H sama dengan Y, Y-nya adalah vektor, maka dia akan membuat suatu garis lurus
secara horizontal dari sumbu Y, AB lain V sama dengan X, berarti dia akan membuat garis secara vertikal. Vertikal dari sumbu X. Kemudian ada fungsi segmen. Fungsi segmen X1, Y1, X2, Y2, X1, Y1, X2, Y2-nya ini vektor berukuran sama. Ini tujuannya adalah membuat garis lurus dari koordinat X1, Y1 ke X2, Y2. Jadi kalau ada anggotanya masing-masing 2, ya berarti ada 2 garis. Kalau arrow, sama seperti segmen, hanya di ujungnya dikasihkan panah. Kemudian ada fungsi poligon. Fungsi poligon ini mirip dengan lines, tetapi bedanya itu kalau di poligon, di titik terakhir akan ditarik garis lagi ke titik awal. Kalau lines ya, kalau udah di titik akhir ya udah selesai. Kemudian ada fungsi teks. Fungsi teks ini untuk menuliskan suatu teks. Jadi X, Y, dan teksnya ini adalah vektor. X dan Y-nya itu adalah koordinat. Setelah teksnya, ini yang akan dituliskan. Dan sebenarnya akan ada argumennya, apakah di atas, di bawah, di tengah, di kiri, di kanan. Gitu ya. Ada opsi lainnya. Kemudian ada juga mtext. Kalau teks mengisi teks di dalam di dalam daerah grafiknya, kalau mtext menuliskan teks di luar daerah grafiknya. Jadi menuliskan untuk judul, untuk label X dan lain sebagainya itu menggunakan mtext. Tapi kalau ingin menuliskan teksnya di dalam grafik, maka kita gunakan fungsi text. Ini contoh untuk ilustrasi untuk mtext saja. Ya. Jadi untuk mtext misalkan bedanya kalau teks itu akan ada di dalam garis di sini. Kalau teks di koordinat di sini. Tapi kalau mtext ini di luar garis daerah grafiknya. Jadi contoh di sini untuk menuliskan teks di luar grafik, maka diperlukan di sisi mana? Sisi di grafik ini diawali oleh 1 itu adalah di X, di sumbu X. Jadi ini 1, 2, 3, 4. 1 itu paling bawah, 2 itu di kiri, 3 itu di atas, 4 itu di kanan. Jadi sini misalkan menulis mtext plotting the expression side 3. Side 3 itu berarti ini 1, 2, 3, berarti paling atas. Kemudian line 2,5 berarti tulisan plotting the expression itu akan ada di baris 2,5 di atas. Kemudian, kita ingin menuliskan simbol di X, ini bisa menggunakan expression, fungsi expression. Ini bisa menuliskan simbol, YI sama dengan jumlah dari XJ, Y-nya dari 1 sampai dengan I, katakanlah. Jadi, kumulatif sum. Kita bisa gunakan expression Y kurung siku I, berarti I-nya adalah subscript dari Y. Kemudian sum itu adalah sigma. Dan seterusnya, lantar ada beberapa. Mtext the first variable side sama dengan 1, berarti dia di sumbu X, the first variable. The second variable side-nya 2, berarti di sebelah kiri, di sumbu Y. Ini contoh dari mtext. Nah, ada beberapa simbol yang kita bisa gunakan untuk menuliskan di expression. Ini tidak harus menggunakan mtext, juga bisa di expression ini di dalam pelabelan ya dari sini di tadi mana? Yang ini. Main, sub, xlab, dan ylab ini bisa juga menggunakan expression. Jadi menampilkan simbol-simbol. Harusnya mungkin termasuk juga teks yang ada di dalam grafiknya juga, ya, menggunakan teks. Oke, nah tadi kalau kita gunakan tipenya nothing di plot, kemudian juga atau akses sama dengan false, maka kita bisa menambahkan fungsi aksis, box, atau title. Aksis berarti dia menyatakan tick mark-nya di sumbunya, di sini. Tick mark-nya di sini. Default-nya adalah sesuai dengan aturan. Ya, di sini contoh misalkan 5, 10, 15, 20.
Kalau kita tidak ingin 5, 10, 15, 20, tetapi nilai-nilai yang lain, maka kita di dalam plotnya aksesnya disama dengan false, kemudian kita tambahkan aksis. Aksis, kemudian side-nya tadi kalau 1 di sumbu X, 2 di sumbu Y, 3 di sumbu X paling atas, 4 di sumbu Y paling kanan. Nah, kita kalau titik-titik sumbunya kita tidak mau tiknatnya 1, 5, 10, dan seterusnya, tapi hanya 1, 2, 5, 10, ya kita gunakan di sini. Aksis 1, C1, 2, 5, 10. Kalau tulisannya tidak mau 1, 2, 5, 10, maka kita tambahkan vektor berikutnya, koma, labelnya apa. Nah, aksis ini dia hanya membuat tick mark. Kalau kita ingin membuat kotak, maka kita gunakan box. Jadi untuk membuat kotak itu box. Kemudian kalau kita lupa memberikan label, selain mtext juga ada fungsi title. Title dalam kurung mainnya apa, subnya apa, xlab-nya apa, ylab-nya apa. Tidak semuanya harus dituliskan, tetapi ya salah satunya harus dituliskan. Nah, ini yang berhubungan dengan membuat plot dari paket grafik. Jadi yang utama itu adalah membuat plot. Parameter-parameter dari plot ini kita sesuaikan dengan fungsi par. Jadi parameter-parameter grafik ini kita bisa setting ulang. Kalau misalkan kita ingin mengubah default-nya dengan nilai tertentu, maka kita ganti dengan menggunakan fungsi par. Nah, untuk parameter yang dikontrol oleh fungsi par ini ada beberapa, bisa dilihat di layar. Ya, untuk teks katakanlah CX, CRT, ANN, dan font, hurufnya apa, kita bisa ganti default-nya. Dan bisa juga pilihan ini diganti juga di dalam fungsi plotnya. Jadi contoh tadi plot CX ini, contohlah CX, ini kita bisa diletakkan juga di plot. Hanya default-nya ada di var. Jadi kalau kita tidak ingin menuliskan di plot ini CX-nya diganti, kita ingin tetapkan semua CX-nya nilainya sama dengan 1,5 misalkan, atau 0,7 diperkecil, maka kita bisa di settingnya di dalam fungsi par. Tapi kalau ada 2, di par-nya diganti, kemudian di plot juga ada CX, maka yang terakhir itu yang di setiap fungsinya itu yang akan digunakan. Jadi ini hanya menggunakan default-nya bisa diganti di fungsinya. Termasuk untuk warna, background-nya apa, warna gambarnya apa, foreground-nya apa, gamanya berapa, kita bisa juga ganti. Nah, contoh misalkan, ini sekaligus juga untuk mengubah grafiknya, device-nya yang tadinya hanya 1, kita bisa juga ganti dengan menjadi beberapa grafik. Nah, contoh mengubah parameter, kita bisa langsung var dalam kurung parameter yang mau diganti apa. Tetapi ntar untuk mengembalikan kembali menjadi default-nya, ini akan repot. Kita mungkin lupa nilai aslinya awalnya berapa. Sehingga disarankan sewaktu kita menggunakan fungsi par, maka kita simpan ke dalam objek temporer. Contoh di sini misalkan tmp di-assign dengan par, dan kita mengubah device yang ukurannya tadi 1 menjadi berukuran 3x2, maka kita salah satunya adalah mf row sama dengan C 3,2. Kemudian kita jalankan fungsi-fungsi grafik untuk menggambarkan di dalam satu device digambarkan dalam 6 gambar, ada 6 gambar dalam satu device, berukuran 3x2, 3 baris 2 kolom. Nah, kalau sudah selesai, kita ingin kembalikan ke default, kita mudah, tinggal kembalikan var dalam kurung tmp. Ini mengembalikan ke nilai parameter default-nya. Jadi kalau kita ingin mengubah suatu parameter, kita ubahnya, simpan dulu hasil aslinya ke dalam suatu objek, kemudian kembalikannya ke, kalau kita ingin kembalikan ke default, ya objek tadi masukkan di dalam parameter, di dalam argumen dari parameternya. Nah, sebelumnya hanya disinggung kalau kita membuat suatu gambar, katakan dengan menggunakan plot, ya gambar itu dalam satu device hanya satu gambar.
Nah, kadang kita ingin membuat dalam satu device itu lebih dari satu gambar. Jadi ada 3 cara kita membuat beberapa grafik di dalam satu device. Yang pertama adalah mengubah setting parameter tadi menggunakan parameter mfrow atau mfcall. Bedanya kalau mfrow berarti barisnya yang diutamakan. Jadi mfrow C3,2 berarti 3 baris 2 kolom. Atau juga menggunakan mfcall. mfcall C2,3 berarti 2 kolom 3 baris. Jadi sama saja. Umumnya yang mfcall ini jarang digunakan, yang sering digunakan adalah mfrow karena ya sama saja, mau mfrow atau mfcall bisa dilakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua menggunakan fungsi split dot screen. Fungsi split dot screen ini berbeda dengan setting parameter di dalam secara defaultnya untuk memindahkan screen-nya menggunakan fungsi sendiri. Kalau di mengubah setting parameter var, memindahkan grafiknya secara otomatis. Kemudian yang ketiga ini fungsi layout. Fungsi layout ini lebih fleksibel, lebih grafik. Kalau setting parameter dengan split screen, ukuran setiap grafiknya ukurannya sama. Tapi kalau kita gunakan fungsi layout, ukuran grafiknya ini bisa berbeda. Grafik pertama ukurannya 2x2, grafik kedua ukurannya 1x2, misalkan, dan seterusnya itu bisa berbeda-beda. Itu digunakan fungsi layout. Nah, yang pertama tadi mengubah setting parameter. Kalau kita ingin membuat suatu gambar dalam satu device itu berukuran ada 4 gambar dalam satu device berukuran 2x2, maka kita bisa menggunakan setting parameter var mfrow C2,2 atau mfcall C2,2. Nah, kemudian selain dari mfrow ini, kita bisa setting marginnya. Marginnya kalau lihat di sini ada beberapa margin. Ada OMI, ada FUN, ada MAI, ada MAR, dan sebagainya. Di antaranya berhubungan. Nah, kita bisa ganti setting parameter MAR, OMA ini untuk memplotnya supaya lebih jelas. Tapi tidak diganti pun secara umum biasanya nggak ada masalah. Kecuali kalau gambarnya, device-nya dibuat ukurannya terlalu kecil. Nah, kemudian untuk mengembalikannya, ya mfrow-nya dikembalikan ke satu-satu. Ini kalau manual. Tapi kalau kita simpan dalam objek, ya kita tinggal masukkan ke objeknya. Contoh misalkan ini, cara membuat mfrow, ya kita ingin membuat 4 gambar, 4 grafik dalam satu device. Maka kita buat dulu 2,2, kita katakanlah punya X, punya Y, ada 10 ini. Kita gambar pertama itu adalah X 1-10, berarti sumbu X-nya 1-10, sumbu Y-nya adalah dari vektor X. Gambar ke plot X, Y, maka dia akan gambar di pertama di sini, kemudian plot X sama dengan 1, dia akan gambar di kanannya. Ya, karena ukuran 2x2, box plot X, dia akan turun ke bawah. Jadi box plot ini turunan dari plot. Ya. Jadi masih sama dengan plot. Argumen-argumennya bisa kita tambahkan. Box plot Y, ini akan gambarkan di sebelah kanannya. Dan kalau ada plot lagi, maka ini dihapus, diganti, diulangi lagi dari awal. Jadi kalau plot ini pindah antar grafiknya secara otomatis. Nah, berbeda dengan split screen. Split screen, kalau kita ingin tadi membuat berukuran 4 gambar dalam satu device, ya kita sama split dot screen C2,2 berarti 2 baris 2 kolom. Nah, tapi untuk pindah antar area plotnya ini menggunakan fungsi screen. Default kalau kita split screen C22, maka screen pertama itu yang aktif. Jadi kalau kemudian untuk menyelesaikannya, mengembalikan ke defaultnya, kita gunakan fungsi close.screen all sama dengan true. Jadi contoh seperti ini, split screen C2,2. Defaultnya screen 1, sama ini yang pertama ini nggak perlu dituliskan. Jadi plot X1 ini, dia akan gambar di sini. Kalau screen-nya tidak dipindah, ada plot X1.210,Y, maka ini akan diganti dengan plot ini. Yang lain masih kosong. Sehingga di sini harus jelas. Pertama, kita spesifikasikan screen mana yang mau digambar.
dengan menggunakan fungsi screen. Screen 1 berarti ya gambar pertama, screen di sini yang akan dituliskan, screen 2 di sini, dan seterusnya. Nah, jadi di sini di dalam split dot screen ini kita harus menspesifikasikan screen mana yang mau akan digambarkan, baru kita gunakan fungsinya. Dan untuk menutupnya, mengembalikan ke default, gunakan close dot screen. Kemudian yang ketiga tadi adalah menggunakan fungsi layout. Di fungsi layout ini lebih fleksibel, ya bisa lebih bervariasi. Kalau di setting parameter par dengan split dot screen, ukuran grafiknya semuanya sama. Nah, dengan fungsi layout yang ketiga ini, kita bisa berbeda. Gambar pertama misalkan berukuran 1x1, gambar kedua, grafik kedua berukuran 1x1, ya tadi contoh di sini kita mau menggunakan sama. Gambar pertama dan gambar kedua ini ukurannya sama. Gambar ketiga kita ingin ubah, berukurannya 2x1. Ini bukan 2x1, 1x2 harusnya ya. 1 baris 2 kolom maksudnya di sini. Ini grafik 3 dan grafik 4 berukuran 1x2. 1 baris 2 kolom. Kalau grafik pertama dan kedua berukuran 1x1 atau 2x2 kan sama saja. 1x1 dengan berukuran 2x2 ya sama. Sehingga kalau kita ingin, ini harus diganti, grafik 3 itu berukuran 1x2 dan grafik 4 1x2. Kita ingin ganti, kita ingin membuat 4 grafik ini berukuran seperti ini, areanya seperti inilah. Jadi ini 1x1 itu ya berarti artinya 2 kolom kali 2 baris. Ya. Yang grafik 2 juga 2 kolom 2 baris. Grafik ketiga ini 1. Tadi harusnya 1x2, jadi 1 baris 2 kolom. Grafik keempat 1 baris 2 kolom. Jadi ukurannya yang barisnya lebih pendek. Maka kita bisa menggunakan layout. Kita tidak bisa menggunakan mengubah parameter atau dengan menggunakan split dot screen. Ya, kita hanya bisa gunakan layout. Pertama adalah kita membuat rancangannya, ya membuat suatu matrik. Matriknya harus sesuai dengan ukurannya. Jadi kalau yang kita inginkan itu adalah 1x1 artinya berarti ukuran baris dan ukuran kolomnya sama. Bisa 1x1, bisa 2x2, bisa 3x3 dan seterusnya. Harus menyesuaikan. Di grafik 3 inginnya adalah 1x2, grafik 4 1x2. Berarti ya ini untuk grafik 1 dan grafik 2 ini harusnya 2x2 ya. Jadi kita membuat sebuah matrik rancangan di mana matrik rancangan ini berisi angka 1 sampai dengan n. Berapa grafik yang mau dibuat? Karena grafiknya kalau tidak di slot tersebut tidak ingin dibuat grafik, berarti diisi dengan angka 0. Jadi kita ingin membuat rancangan seperti ini. Jadi area grafik ini kita buat 1122, 1122, 33, 44. 1 ini untuk grafik pertama, 2 untuk grafik kedua, 3 untuk grafik ketiga, 4 untuk grafik keempat. Jadi urutannya sebenarnya boleh saja di mana, tapi ntar urutannya misalkan ini 11, 22, 33, 33, 44, ya, boleh saja. Tapi ntar ya tinggal disesuaikan. Nah, jadi kita sekarang punya 3 baris kali 3 baris kali 4 kolom. Nah, rancangannya 3 baris 4 kolom. Nah, kita bisa gunakan dari matrik yang kita buat ini, masukkan sebagai argumen dari layout. Ingat, layout ini harus di-assign ke sebuah objek. Nama objeknya terserah. Katakanlah saya beri nama dengan OBJ. Jadi untuk menampilkan layoutnya yang gambar ini, gambar sebelumnya, slide sebelumnya, kita bisa gunakan layout.show. OBJ ya, ini baris ini dihapus saja ntar. Baris ini akan dihapus. Layout.show OBJ. Kalau layout.show ini hanya menampilkan yang aktif. Jadi ntar kalau layout.show tanpa argumen, berarti dia hanya akan menampilkan yang pertama aja. Kalau layout.show OBJ di sini, maka dia tampilkan yang gambar sebelumnya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kita gunakan plot X1 ini X, ini akan dikembangkan 1, plot X ini 2, di gambar 2. Ya.
Kalau 2-nya di sini, berarti dia akan digambarkan di sini. Kemudian box plot X horizontal true di sini. Dan box plot Y horizontal semua itu akan diletakkan di sini. Jadi ini lebih fleksibel. Kemudian untuk mengembalikannya ya kita gunakan layout 1. Nah ini yang paket dasar, ya paket grafik. Kemudian sebagai pengantar kita bisa gunakan paket ggplot2, ya, paket grafik dari ggplot2. Di paket ggplot2 ini sistemnya berbeda dengan paket dasar. Jadi fungsi yang ada di ggplot2 tidak bisa digunakan atau tidak bisa dikombinasikan dengan di paket grafik. Demikian juga dengan lattice, ya paket lattice juga tidak bisa disamakan. Jadi mereka masing-masing terpisah. Nah, di paket ggplot, apa itu ggplot2? Ini sebenarnya di paket ini lebih modern, menggambarkan untuk membuat grafik ini dilakukan dengan menggunakan aturan grammar. Jadi GG-nya itu adalah grammar of graphics. Jadi ggplot2 ini menunjukkan versinya, versi kedua. Sebenarnya ada ggplot sebelumnya, tapi kemudian dikembangkan sekarang namanya ggplot2. Ini grammar grafik ini dibuat oleh Leland Wilkinson, ya, jadi tidak hanya untuk R, untuk dia membuat bagaimana sih cara membuat grafik, dibuatkan bukunya, dibuatkan seolah-olah membuat tulisan, ya, membuat objek tulisan. Kemudian di R ini dibuat oleh Hadley Wickham, dia sewaktu masih mahasiswa Iowa State. Jadi membuat paket ggplot-nya ini sewaktu dia masih mahasiswa. Jadi dengan menggunakan grammar of graphic ini, si grafiknya itu dibuatnya tidak secara langsung, tapi melakukan mengabstraksi dari ide dari objek grafik. Kalau dari komponen grammarnya, kalau bukunya ya di dalam ggplot ini sebenarnya ntar akan kita bicarakan 4 hal ini, 4 komponen grammar. Sebenarnya ntar ada beberapa komponen yang lain, tapi intinya itu kalau kita bicara grammar ya kita bisa membaca struktur kalimat, gitu ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Sewaktu kita menyusun kalimat, maka minimal harus ada subjek dan predikat. Nah, sama seperti gambar grafik juga. Untuk membuat grafik, minimal harus ada geom atau stat. Geom dan stat. Jadi ada minimalnya. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Nah, jadi ada istilah, ada 4 komponen. Komponen pertama geom. Geom itu bentuknya. Bentuknya harus seperti apa? Apakah batang, apakah titik, apakah garis, apakah teks, dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen yang kedua estetika. Jadi atribut yang mengatur bagaimana geom itu ditampilkan, posisi X-nya, warnanya, apakah diarsir, apakah bentuknya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, komponen ketiga adalah statnya. Data apa yang mau ditampilkan? Apakah keseluruhan datanya? Ya kalau kita gunakan plot ya berarti semuanya kan datanya, ataukah rata-ratanya, ataukah mediannya misalkan, ataupun lainnya. Jadi waktu menggunakan box plot misalkan ya kita gunakan statistiknya itu adalah kuartil 1, kuartil kedua, kuartil ketiga, minimum dan maksimum. Kalau histogram menggunakan bin, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini statnya. Jadi transformasi data sebelum geom itu digunakan. Kemudian yang terakhir, komponen keempat itu adalah scale. Jadi mengkonversinya, skalanya. Apakah termasuk koordinatnya juga, gitu. Apakah dia dirotasi dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan konversi dari data mentahnya. Ini 4 komponen yang harus sebenarnya ada komponen lain, tapi yang utama itu ada 4. Dan di 4 ini tidak semuanya harus dituliskan. Ya, ada beberapa nilai yang merupakan default dari yang berhubungan. Geom dengan stat ini berhubungan. Ya. Kadang-kadang berhubungan. Ada geom tertentu, maka statnya juga tertentu. Ya, tidak bisa diacak.
Nah, untuk sebagai ilustrasi dari gambar grafik ini, secara singkat mungkin ada dua fungsi yang digunakan, yang ada di dalam paketnya ggplot2 ini. Ada fungsi qplot dan ada fungsi ggplot. Fungsi qplot ini dibuat untuk dibuat semirip mungkin dengan plot, fungsi plot. Karena kita biasanya mulainya dari paket dasar itu adalah plot. Nah, tetapi di sini ada beberapa perbedaan, ada lebih pintar dibanding dengan plot. Ya, pertama dia akan menentukan data yang dimasukkan itu apakah dia kategorik atau numerik. Kalau kategorik maka dia akan plotnya itu menjadi grafik bar, bar chart atau diagram batang. Kalau kategori, kalau yang dimasukkan itu adalah numerik, maka yang ditampilkan adalah histogram. Ya, kalau hanya satu variabel, kalau variabelnya kategorik dia akan dijadikan diagram batang, kalau numerik itu akan dijadikan sebagai histogram. Kalau dua variabel, dua vektor yang dimasukkan, maka dia plot titik. Ya, kalau dua-duanya adalah numerik, kalau dua-duanya kategorik ini nggak ada artinya sebenarnya, ya tapi ditampilkan ada titik-titiknya, ya, tapi tidak ada artinya untuk dua kategorik ini. Nah, kita bisa ganti urutan di dalam ini juga akan menentukan sama seperti di plot, ya, di apakah di sumbu X atau sumbu Y. Tapi ggplot ini menghasilkan grafik yang lebih tampilannya lebih baik, lebih menarik dibandingkan kalau kita gunakan fungsi plot. Nah, di sini ada beberapa contoh, kita bisa gunakan warna. Nah, di warna di dalam qplot, hati-hati. Kalau kita berikan warnanya itu dalam variabel atau vektor kategori, maka dia akan tertulisnya ya terpisah, ya. Warnanya akan terpisah. Contoh di sini, weekday ini adalah variabel kategorik. Weekday, jadi Senin, Selasa, dan seterusnya. Jadi kategorik, tertulis Sunday, Monday, Tuesday, dan seterusnya. Kemudian kalau WD ini weekday, tetapi tertulisnya dalam angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Sunday itu angka 1, Monday itu 2, 3, dan seterusnya. Dan kalau kita jadikan disimpan di color, maka dia akan dilakukan secara gradasi. Itu perbedaannya kalau di qplot ini. Kalau kita ingin menuliskan plot warnanya tertentu, kita tidak bisa tuliskan langsung nama warnanya. Kalau di fungsi plot tadi kan bisa col sama dengan red misalkan. Nah, kalau tuliskan color sama dengan red, maka dia akan dianggap sebagai yang ini, yang kategori. Jadi hanya satu warna, tapi bukan warna merah. Warna apa? Jingga di sini. Yang pertama itu jingga. Sehingga kalau kita ingin menggunakan seluruh warnanya sama, red atau navy, kita gunakan fungsi I besar. I besar dalam kurung navy. Ini contoh-contohnya, kalau kita ingin geomnya ganti dengan lain, ya kita gunakan lain. Kalau geomnya ingin point dan lain, kita gunakan point dan lain, dan sebagainya. Ini contoh-contoh di qplot. Kemudian untuk qplot ini, walaupun relatif lebih baik dibanding dengan plot, tetapi dia tidak menggunakan secara kapabilitas ggplot atau grammar grafik yang lebih lengkap. Ya. Kalau yang lebih lengkapnya itu menggunakan fungsi ggplot. Nah, di fungsi ggplot ini tadi kita akan berbicara tentang estetikanya, geomnya, statnya, dan lain sebagainya. Dan setiap paket ggplot, setiap fungsi ggplot ini disimpan ke dalam sebuah objek. Untuk menampilkan ke dalam sebuah grafik, kita harus tambah layar. Harus tambah layar. Jadi di gambarnya harus di layarnya, dan setiap layer bisa berbeda-beda. Jadi dalam satu device kita bisa tambahkan beberapa layer. Gambar layer pertama adalah plot, misalkan scatter plot. Layer kedua itu adalah warna. Layer ketiga apa, dan seterusnya.
gambarnya dan sebagainya. Nah, ini contohnya tadi geom itu akan berhubungan dengan statistiknya, dengan datanya, scale-nya, kemudian kita juga estetiknya. Jadi ggplot, di paket ggplot ini harus menggunakan data frame. Berbeda dengan yang di plot. Kalau plot bisa vektor. Di keyplot kalau kita masukkan vektor, dia akan secara otomatis dikonversi ke data frame. Jadi tetap semuanya harus dalam data frame. Walaupun tidak secara eksplisit dituliskan. Ya. Nah, contoh misalkan ada seperti ini, kita bisa gunakan data dalam bentuk data frame, kemudian estetiknya kita tuliskan estetik. Kemudian kalau kita, jadi ggplot yang dalam kurung buka, kurung tutup di ggplot, itu akan disimpan ke dalam objek, belum ditampilkan ke dalam grafik. Kalau ingin ditampilkan ke dalam grafik, maka ditambahkan geomnya atau statnya. Jadi plus geom point berarti ini akan menggambarkan nilai-nilai yang ada di ggplot ini ke dalam geom point. Ya. Kalau geom lain ya plus geom lain. Kalau geom point dan geom lain ya plus geom lain plus geom point. Jadi untuk geom-geomnya ini kita bisa cek dengan menggunakan apropos geom, itu akan menampilkan fungsi-fungsi geomnya. Nah, geom ini dengan stat ini berhubungan. Untuk geom tertentu, default-nya stat tertentu. Untuk stat tertentu, geomnya geom tertentu. Tetapi ada beberapa juga yang tidak bisa dipertukarkan. Geom density default-nya adalah stat density. Tetapi kalau kita gunakan stat density, geomnya, default geomnya itu adalah geom area. Ini berbeda. Memang ada yang geomnya A, statnya juga A. Statnya A, geomnya juga A. Gitu ya. Tapi yang density ini berbeda. Geom density, statnya adalah stat density. Tapi kalau stat density, geomnya adalah geom area. Dan ini contoh-contohnya. Kita bisa numpuk beberapa layer. Ya. Jadi contoh di sini. Plus ini menunjukkan dia lihat lapisan. Jadi data utamanya ada di ggplot, kemudian plus geom underscore boxplot berarti kita layar pertamanya adalah membuat boxplot. Jadi ini layar pertama membuat boxplot, kemudian plus geom jitter. Geom jitter ini adalah titik-titik ini, dot plot sebenarnya, dot plot untuk datanya, dan dia di lapisan kedua. Kemudian plus koordinat flip, jadi diputar. Koordinatnya di flip, ini shape-nya. Ini scale-nya, koordinat flip-nya scale-nya, diubah. Tadinya secara vertikal, kemudian diubah secara horizontal. Nah, perbedaan lagi dengan di paket base, di dalam ggplot, walaupun kita bisa gunakan device PNG dan lain sebagainya, tetapi lebih mudah di ggplot itu yang kita gunakan default-nya, device default-nya, Windows atau X11. Kemudian untuk menyimpan grafiknya, kalau di dalam default di paket grafik, kita gunakan DevOps, kalau ini kita gunakan fungsi ggShape. Nah, ggShape dan ekstensinya ini akan menentukan. Jadi secara otomatis kalau kita gunakan ggShape, kemudian nama file kita berakhiran .ps, maka secara otomatis device yang digunakan adalah PostScript. Kalau kita gunakan JPG, berarti device-nya adalah JPEG secara otomatis. Kemudian ukuran juga bisa ditambahkan, width, height-nya, kemudian scale-nya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini adalah materi kita untuk hari ini. Saya persilakan jika ada yang mau bertanya. Pak, saya mau nanya.
Jadi Pak, saya pernah mau buat plot, terus pas saya keluar seperti ini, error in plot.new, kurung buka kurung tutup, visual margin too large. Kira-kira tuh masalahnya Nah, gara-gara apa ya? kalau keluar itu berarti apa namanya gambar plotnya itu pakai RStudio ya. Iya Pak. Nah, kalau RStudio itu tinggal gambarnya diperbesar. Jadi di apa namanya di pojok kanan atasnya itu diperbesar. Jadi area plotnya itu tidak cukup. Jadi kalau untuk mengatasinya gambarnya yang apa namanya tahu kan di pojok kiri di bawah di pojok kanan bawah kan plotnya ditampilkan di situ. Iya Pak. Nah, itu digeser, diperbesar gitu plotnya. Tekan zoom Pak kan? Jangan bukan di zoom, digeser, kan garisnya bisa digeser ke kiri kanan kan? Oh, saya nggak tahu. Jadi ntar saya tunjukkan. Jadi saya tutup dulu seri apa namanya. Oke, terlihat RStudio-nya kan seperti ini. Jadi di pojok kanan ini kan dia untuk grafik. Kan default-nya itu dia apa namanya seperti ini nih. Kalau kita kan dia dibagi 4 gini kalau di RStudio ya. Iya Pak. Di RStudio itu dibagi 4 kolom seperti ini. Kita tinggal geser. Berarti kolom untuk gambar plot ini tidak cukup untuk membuat grafiknya. Jadi plot.new itu tujuannya adalah untuk memperbesar ini. Jadi geser-geser aja gini. Bisa digeser seperti ini. Ya, jadi ininya programnya kita buat kecil. Atau kalau mau ini gunakan device yang berbentuk file. Misalkan PDF. Jadi PDF ya tuliskan PDF di sini. Misalkan width-nya kita ubah gitu. Width-nya lebarnya jadi berapa? Ada satuannya senti, misalkan 5 kali height-nya apa namanya? Dan unitnya misalkan apa ya senti misalkan ya, boleh aja gitu. Nah, senti enggak ini. Dari unitnya inci. Unit itu defaultnya ya intinya apa itu karena ukuran ininya nggak cukup gitu. Oh iya Jadi Pak. ukuran untuk cloud-nya kekecilan. Jadi tinggal geser aja di ini, digeser, kemudian jalankan lagi itu harusnya berhasil. Baik Pak. Nah, itu saja kelihatannya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak, apa namanya, berarti kita selesaikan jadi untuk materi hari ini kita berbicara tentang pemrograman grafik. Ya, jadi ada 3 sistem yang ada di R, yang sudah ada di R, ada paket grafik, ada paket lattice, ada paket ggplot2. Sebelum paket ggplot2, orang lebih senang menggunakan lattice, tapi setelah ada paket ggplot2, ini ternyata lebih mudah. Paket lattice itu lebih mudah dibanding paket grafik, tetapi paket ggplot2 lebih mudah lagi dibanding paket lattice. Ya. Jadi sekarang saat ini orang banyak yang beralih, yang tadinya menggunakan lattice, sekarang menggunakan paket ggplot2. Nah, ini keduanya sistemnya berbeda. Jadi kalau kita menggunakan paket grafik, ya kita gunakan paket grafik, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan paket grafik.
Dan itu biasanya yang paling standar. Tapi kalau kita gunakan paket ggplot2, ya kita gunakan fungsi-fungsi yang ada di sana. Secara umum, kalau kita belajar mulai dari paket grafik, maka pindah ke ggplot2 ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Ya. Jadi ada beberapa hal yang relatif sama. Nah, jadi ini materi yang disajikan hari ini. Jadi untuk ggplot2-nya ini saya tidak terlalu detail, jadi agak lebih detail yang di paket grafik. Kemudian minggu depan materi yang akan diberikan itu adalah tentang proses numerik di R. Jadi numerical analysis, analisis numerik. Di antaranya itu adalah kita tahu bahwa di statistik ini metode-metode statistik, pendugaan parameter, dan lain sebagainya umumnya adalah mencari nilai nilai optimal, bisa maksimum atau minimum. Metode kemungkinan maksimum berarti mencari nilai maksimum dari fungsi kemungkinan. Kemudian ada metode kuadrat terkecil, berarti mencari nilai yang minimum dari fungsi kuadratnya, error kuadratnya. Nah, kita akan bicarakan di minggu depan metode-metode numerik tentunya dari yang dasar, kemudian mencari nilai dan diakhiri dengan nilai-nilai yang optimum. Baik, demikian mungkin pertemuan online kita dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.